Poin kedua, tidak semua orang bisa menemukan kebahagiaan. Menikmati berkat itu nggak semua orang bisa. Pengkhotbah 6 ayat 1-2, saat ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari, yang sangat menekan manusia, orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tidak kekurangan satupun yang diingininya. Nggak kekurangan. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Jadi seperti Elvis Presley ini. Dia punya harta benda, dia punya kekayaan, dia punya kemuliaan, populer. Semua orang suka sama dia. Tapi dia nggak kurang apa-apa. Tapi dia nggak bisa menikmati. Hidupnya dia nggak bisa menikmati. Dia malah suffer, dia takut. Tadi yang contoh satu company lagi yang besar di Indonesia gitu, yang jamu, perusahaan jamu terkenal di Indonesia. Dia punya kekayaan, dia punya kesehatan, nggak sakit-sakitan. Dia punya kepopuleran. Saudara kalau saya sebutkan namanya langsung pasti tahu. Nama company-nya dia. Besar sekali, tapi hidupnya takut. Takut dibunuh. Sama siapa? Sama saudaranya sendiri takut dibunuh. Pergi kemana-mana ditembak kadang-kadang. Jadi kehidupannya nggak bisa menikmati gitu. Banyak orang-orang seperti ini gitu. Punya TV dalam rumah, wah banyak deh, setiap kamar ada TV satu. Masuk, set, CNN, masuk lagi, set, CNN, masuk lagi, set, CNN gitu. Setiap kamar ada TV, kamar mandi ada TV, kamar tempat untuk boker juga ada TV, semua ada TV. Tapi yang nonton pembantunya, dia nggak pernah di rumah. Jadi yang menikmati orang lain, saudara. Jadi karunia untuk menikmati berkat Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kebahagiaan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak punya kebahagiaan, kehidupan saudara akan tergoncangkan. Karena dikatakan satu kali Tuhan akan menggoncangkan apa yang dapat digoncangkan. Tetapi ada satu hal yang Tuhan berikan kepada kita, kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada kita tidak akan tergoncangkan. Tergantung kepada saudara bagaimana saudara respon. Saudara bisa nggak punya pekerjaan, saudara bisa sakit-sakitan. Tapi kalau saudara bahagia, saudara sudah menemukan apa yang Tuhan kasih dalam kehidupan saudara yang dikatakan kerajaan yang tidak tergoncangkan. Hal yang Tuhan berikan yang tidak tergoncangkan itu. Oke. Penghalang kebahagiaan apa aja jadi? Jadi penghalang kebahagiaan yang pertama yaitu dosa. Jadi karena dosa, ada ayatnya yang pertama yaitu Kejadian. Saya ingin buka sama-sama. Kita pada semua buka sama-sama. Kejadian 3 ayat 17, ayat 17 dan 23. Semua sudah menemukan? Yang menemukan katakan amin. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Itu ayat 17, ayat 23 mengatakan, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Jadi di sini dikatakan dari pertama in the beginning pun sudah sama gitu. Tuhan tuh sudah sediakan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Tapi masalahnya kebahagiaan kita terhalang karena ada dosa dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan tadi katakan karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan akan buah pohon ini yang aku larang. Tuhan sudah melarang kita memakan pohon itu, tapi Adam pada saat itu dan Hawa memakan buah dari pohon itu. Jadi pada saat mereka memakan itu, mereka menghalangi kebahagiaan mereka sendiri dalam kehidupan mereka. Mereka membawa suatu di mana Tuhan harus mengusir mereka dari Taman Eden. Tuhan harus mengusir, dikatakan ayat ketiga, ayat 23. Nah, kita turn ke sebelumnya, supaya kita bisa jelas. Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Semua udah ketemu? Yang ketemu katakan amin. Yang ketemu katakan amin.
1:26 mengatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakan dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi jelas, purpose Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan mau kita memiliki kekuasaan dan berbahagia. Makanya dikatakan, baiklah kita menjadikan rupa manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan. Jadi ada kuasa yang Tuhan berikan. Dari beginning pun Tuhan sudah memberikan kuasa itu, sudah memberikan kebahagiaan itu dalam kehidupan kita. Dan Tuhan mengatakan, tadi ayat 28, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Jadi saudara diberikan kuasa untuk menaklukkan bumi. Jadi in the beginning Tuhan sudah merencanakan kebahagiaan itu ada dalam kehidupan kita. Tapi karena dosa Adam diusir sehingga dia nggak bisa menikmati lagi gitu. Padahal Tuhan sudah sediakan begitu banyak buah, begitu banyak tanaman, begitu banyak binatang yang dia menjadi pemimpin dari mereka. Dia yang berkuasa atas mereka. Tuhan berikan kuasa. Anything is for you. Kamu sudah disediakan segala macam di dalam Taman Eden. Tapi pada saat Adam jatuh dalam dosa, Adam keluar. Sehingga kebahagiaan itu nggak ada lagi dalam kehidupan manusia. Makanya dikatakan tanah menjadi terkutuk. Kebahagiaan itu terhalang karena dosa. Nah kita bersyukur karena Tuhan Yesus datang untuk kita memberikan kita penebusan atas dosa-dosa ini. Gitu. Sehingga Tuhan bisa menyediakan lagi kebahagiaan dalam kehidupan kita. Tapi itu dosa itu adalah penghalang dari kebahagiaan. Mazmur 128 ini ada ayat-ayatnya beberapa, saudara catat aja. Maleakhi 3 mengatakan tentang kalau kita memberikan persepuluhan, Tuhan akan membukakan gitu. Jadi Tuhan sudah menyediakan gitu. Tapi karena manusia mencuri duit dengan Tuhan dengan tidak memberikan persepuluhan, jadi kutuk itu ada. Nah Ulangan 28 juga berkata tentang berkat dan kutuk. Gitu. Gimana kita bisa, kenapa kebahagiaan kita terhalang. Gitu. Mungkin karena ada dosa dalam kehidupan kita. Mazmur 128 ayat 1 dan 2 mengatakan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya.